8 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri tidak lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan kecil yang sudah ada di wilayah tersebut pada saat itu. Pada awalnya, ketika Sultan Alauddin Husain Shah berkuasa, beberapa kerajaan kecil bersatu dengan kerajaan Lamuri atau yang pada saat itu telah berubah nama menjadi Kerajaan Darussalam. Salah satu alasan kerajaan-kerajaan kecil tersebut bersatu adalah dikarenakan mulai terlihat kekuatan Portugis di Malaka. Pemikiran untuk bersatu pun muncul dimulai dari Ali Mughayat Shah, yaitu panglima perang sekaligus putra mahkota kerajaan Aceh pada saat itu. Mengingat semakin besarnya peran Portugis di sekitar Selat Malaka, Ali Mughayat Shah meminta ayahnya untuk menyerahkan pimpinan kerajaan kepadanya. Selain menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kerajaan Aceh, Sultan Ali Mughayat Shah juga membentuk angkatan laut dan angkatan darat untuk membantu kerajaan serta membangun kerajaan yang kokoh. Setelah mendeklarasikan hal tersebut, Sultan Ali Mughayat Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri ke dalam kerajaan Aceh. Setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah dan ekspansi wilayah kerajaan Aceh pun terus dilanjutkan. Fatwalia, jadi selanjutnya adalah masa kejayaan Kerajaan Aceh. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam dimulai dari pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang berkuasa antara tahun 1607 sampai 1636. Pada saat itu, agama dan kebudayaan Islam sangat berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Dari sanalah Aceh mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai masa kejayaannya karena telah berhasil menguasai jalur perdagangan alternatif. Karena keberhasilannya, Aceh mampu menyaingi monopoli perdagangan Portugis dari Kerajaan Malaka. Terus selanjutnya ada raja-raja dari Kerajaan Aceh. Banyaknya raja dari Kerajaan Aceh itu sendiri ada sekitar 30 lebih. Yang pertama ada Sultan Ali Mughayat Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, Sultan Husain Al-Riayat Shah, Sultan Muda, Sultan Sri Alam, Sultan Zain Al-Abidin, Sultan Ala al-Din Mansur Shah, Sultan Buyong, Sultan Ala al-Din Riayat Shah Sayyid Al-Mukamil, Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Maukuta Alam, lalu ada Sultan Iskandar Thani, Sri Ratu Safi Al-Din Taj Alam, Sri Ratu Naki Al-Din Nur Al-Alam, Sri Ratu Zagi Al-Din Inayat Shah. Ke-17 ada Sri Ratu Kamalat Shah Zinat Al-Din, lalu ada Sultan Badr Alam Syarif Hashim Jamal Al-Din, Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui, Sultan Jamal Al-Alam Badr Al-Munir. Lalu ada Sultan Jauhir Al-Alam Amin Al-Din, Sultan Syam Al-Alam, Sultan Ala al-Din Ahmad Shah, Sultan Ala al-Din Johan Shah, Sultan Mahmud Shah, Sultan Badr Al-Adin, Sultan Sulaiman Shah, Alauddin Muhammad Daud Shah, Sultan Ala al-Din Jauhar Al-Alam, Sultan Syarif Saif Al-Alam, Sultan Muhammad Shah, Sultan Sulaiman Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Mahmud Shah, dan terakhir Sultan Muhammad Daud Shah. Dan itu adalah raja-raja dari Kerajaan Aceh. Berikut peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini adalah simbol keagungan dan keislaman Kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun oleh Sultan Iskandar pada tahun 1912. Yang kedua, Taman Sari Gunongan. Taman ini adalah hadiah dari Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya Putri Pahang yang merindukan gunung-gunungnya di tanah kelahirannya. Yang ketiga, Benteng Indrapatra. Benteng ini adalah salah satu benteng yang
Benteng ini adalah salah satu benteng pertahanan kerajaan Aceh Darussalam yang dibangun pada abad ke-16. Yang keempat, Meriam Kesultanan Aceh. Meriam ini adalah senjata perang yang diproduksi oleh kerajaan Aceh Darussalam dengan menggunakan teknologi tinggi pada kemasannya. Yang kelima, makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Sultan Iskandar Muda, raja yang paling disegani dan dihormati dalam sejarah kerajaan Aceh Darussalam. Yang keenam, uang emas kerajaan Aceh. Uang emas ini adalah mata uang resmi yang digunakan oleh kerajaan Aceh Darussalam pada masa keemasan. Yang ketujuh, Hikayat Aceh. Hikayat Aceh adalah salah satu karya sastra yang ditulis oleh para ulama dan sastrawan kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kenapa sih kerajaan Aceh ini runtuh gitu. Jadi pada yang saya tahu adalah kerajaan Aceh ini runtuh karena disebabkan meninggalnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Jadi setelah Sultan Iskandar Muda wafat, setelah itu tidak ada raja yang cakap seperti Sultan Iskandar Muda. Jadi yang tidak sama gitu memimpinnya seperti Sultan Iskandar Muda. Jadi pada saat itu Hindia Belanda juga sudah mulai masuk ke kawasan kerajaan Aceh. Jadi setelah raja terakhir itu di kerajaan Aceh adalah Sultan Daud Shah kalau nggak salah. Jadi setelah Sultan Daud Shah ini menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Jadi dia nyerahin diri lah pokoknya dia kalah gitu karena sudah tidak sanggup lagi untuk menaungi Aceh, sudah tidak sanggup lagi untuk memimpin Aceh. Dan setelah itu kerajaan Aceh pun menjadi tempat kolonial Belanda, Hindia Belanda. Menjadi tempat perkumpulan kolonial Hindia Belanda. Jadi seperti itu. Assalamualaikum.